Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmita Mawarni. Saya dari kelas 645C03. Dalam video ini saya ingin menjelaskan atau membahas 4 hal utama, yaitu yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis, lalu yang kedua ada prinsip dasar komunikasi bisnis, yang ketiga ada definisi serta contoh pesan bisnis, dan yang keempat tentang penjelasan proposal dan laporan bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek 1 komunikasi bisnis untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini saya mau membahas tentang pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai pertukaran pesan, ide, dan informasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Komunikasi ini tidak hanya terjadi antara pimpinan dan karyawan, tetapi juga antara perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra kerja, dan juga masyarakat luas. Lalu inti dari komunikasi bisnis adalah menyampaikan pesan secara efektif agar kedua pihak saling memahami dan dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi dalam dunia bisnis bisa berbentuk lisan, tulisan maupun visual. Misalnya melalui rapat, laporan, email, presentasi, atau bahkan media sosial perusahaan. Contohnya, seorang manajer menyampaikan strategi pemasaran baru kepada tim penjualan. Terus ada staf administrasi memberikan laporan mingguan kepada atasannya, atau tim promosi mengumumkan peluncuran produk pada pelanggan-pelanggan baru. Dari contoh tersebut bisa kita lihat bahwa komunikasi bisnis memegang peranan penting untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Lalu pembahasan yang kedua tentang prinsip dasar komunikasi bisnis. Supaya komunikasi bisnis berjalan dengan efektif, ada beberapa prinsip penting yang harus dipahami dan juga diterapkan. Yang pertama ada kejelasan. Pesan yang kita sampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sesuai dengan penerima pesan agar tidak terjadi salah pengertian atau salah paham. Lalu yang kedua ada keringkasan. Dalam dunia kerja, waktu sangat berharga. Karena itu kita perlu menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan langsung ke inti pembahasannya. Lalu yang ketiga ada kesopanan. Nah, sikap sopan menjadi kunci utama dalam komunikasi profesional. Gunakan bahasa yang sopan santun, hormati lawan bicara, dan tunjukkan etika kerja yang baik. Lalu berikutnya itu yang keempat, ada kredibilitas. Kredibilitas ini adalah pesan yang kita sampaikan harus berdasarkan data dan juga fakta yang benar. Komunikasi yang tidak akurat dapat menurunkan kepercayaan dan merusak reputasi perusahaan. Lalu yang kelima ada konsistensi. Gaya komunikasi, sikap, dan pesan yang disampaikan harus sejalan dengan nilai serta budaya perusahaan agar tidak membingungkan pihak lain. Lalu pembahasan kelima prinsip tersebut penting juga adanya umpan balik atau feedback. Komunikasi yang efektif terjadi ketika pengirim dan penerima sama-sama memahami pesan dan memberikan respon yang membangun. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip tersebut, komunikasi bisnis dapat berlangsung secara efisien, profesional, dan menghasilkan kerjasama yang positif. Lalu pembahasan selanjutnya tentang definisi pesan bisnis dan juga contohnya. Pesan bisnis itu adalah informasi yang dikirimkan dalam konteks kegiatan bisnis, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan ide, permintaan, ataupun keputusan tertentu. Pesan bisnis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pesan internal dan juga pesan eksternal.
Pesan internal terjadi di dalam perusahaan seperti memo dari pimpinan, terus ada laporan kerja antar bagian, dan juga ada pengumuman resmi dari HRD. Sedangkan pesan eksternal ditujukan kepada pihak luar seperti pelanggan, investor, dan juga mitra bisnis. Contohnya seperti kayak surat penawaran, terus presentasi kepada klien atau pesan promosi di media sosial. Pesan bisnis bisa disampaikan dalam bentuk media seperti surat, email, video presentasi, atau laporan tertulis. Beberapa contoh pesan bisnis antara lain itu ada. Yang pertama adalah email penawaran kerja sama kepada perusahaan lain. Lalu yang kedua ada laporan hasil penjualan mingguan kepada pimpinan. Lalu yang ketiga undangan rapat proyek kepada anggota tim dan juga surat permintaan dukungan sponsor untuk kegiatan promosi. Pesan bisnis yang efektif harus jelas, sopan, dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima agar dapat menghasilkan tindakan positif yang diharapkan. Lalu kita ke pembahasan yang keempat, yaitu proposal dan juga laporan bisnis. Dalam dunia profesional, dua dokumen yang sangat penting adalah proposal bisnis dan juga laporan bisnis. Proposal bisnis merupakan dokumen tertulis yang berisi rencana kegiatan atau ide usaha yang diajukan kepada pihak lain untuk mendapatkan persetujuan, kerjasama, ataupun pendanaan. Di dalam proposal biasanya terdapat beberapa bagian seperti latar belakang, tujuan, manfaat, strategi pelaksanaan, dan juga tentunya anggaran biayanya. Lalu contoh proposal bisnis antara lain adalah proposal pembukaan cabang baru, proposal kerjasama, atau proposal pemasaran, dan juga proposal pengadaan event promosi. Sedangkan laporan bisnis adalah dokumen yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Contoh laporan bisnis yaitu laporan keuangan tahunan, laporan hasil survei, terus juga ada laporan evaluasi penjualan atau laporan kegiatan promosi. Kedua dokumen ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi sama-sama penting. Proposal digunakan untuk perencanaan dan pengajuan, sedangkan laporan digunakan untuk pelaporan dan evaluasi hasil kerja. Melalui proposal dan laporan bisnis yang baik, perusahaan dapat menilai kinerja, merancang strategi, dan memperkuat kerjasama dengan pihak lain. Dari seluruh pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia kerja. Komunikasi yang baik membantu perusahaan membangun hubungan profesional, menyampaikan informasi secara efektif, dan mencapai tujuan bersama. Dengan memahami prinsip-prinsip komunikasi bisnis serta mampu menyusun pesan, proposal, dan laporan dengan benar, kita dapat berkontribusi lebih baik dalam organisasi maupun perusahaan tempat kita bekerja. Komunikasi bisnis bukan hanya soal berbicara, tapi juga bagaimana kita menyampaikan pesan dengan etika, logika, dan rasa saling menghormati. Sekian penjelasan saya tentang Project 1 Komunikasi Bisnis ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.